Sungai Adelaide adalah rumah bagi buaya air asin terbesar yang pernah tercatat di Australia. Namanya Dominator. Tujuan kita hari ini adalah cari tahu apa kita bisa ketemu Dominator. Dan juga untuk menjawab, apa manusia bisa berenang dari satu sisi sungai Adelaide ke sisi lainnya tanpa terbunuh oleh buaya. Australia, wilayah utara. Hari ini kita menyusuri sungai yang namanya Sungai Adelaide, yang bisa dibilang salah satu sungai paling berbahaya di planet ini. Alasannya karena dihuni oleh makhluk yang tampak prasejarah, yaitu buaya air asin. Tujuan kita hari ini adalah untuk melihat apa kita bisa menemukan buaya air asin raksasa bernama Dominator. Dan juga untuk menjawab, apa manusia bisa berenang dari satu sisi sungai Adelaide ke sisi lainnya tanpa terbunuh oleh buaya. Firasatku jawabannya adalah tidak. Tapi kita akan cari tahu, guys. Buaya air asin tanpa diragukan lagi adalah predator yang tak berbisa paling berbahaya di Australia. Dan di setiap tahunnya, beberapa orang yang terlalu dekat dengan tepi air diserang dan dibunuh secara brutal. Khususnya di Sungai Adelaide, ratusan naga rakus ini memburu air keruh, yang berarti ketika jatuh ke dalamnya, hampir pasti akan menjadi hukuman mati di episode terakhirku. Sorry ya guys, di episode ini tidak ada tantangan buaya air asin. Tapi jangan khawatir, di akhir petualangan hari ini kita akan meyakinkan bocah ini, namanya Jack, penggemar Brave Wilderness, untuk masuk ke kandang kematian bersamaku. Dia tampak bersemangat guys. Oke, kembali ke misi awal dulu. Pelayaran sungai kecil hari ini dipimpin oleh Dylan and Sean. Sebagai pakar tur buaya, mereka tahu di mana reptil biasanya berkeliaran. Dan tujuan kami adalah menunjukkan betapa cepat, lincah, dan kuatnya hewan-hewan ini. Ih, serem. Gini masalahnya, airnya sangat keruh guys. Kamu gak bisa lihat lebih dari 1 inci di bawah permukaan air. Mungkin aja ada buaya di bawah sini, tapi kita gak bisa lihat guys. Kita dapat buaya. Oh, ada satu yang datang tuh. Iya, kami akan bawa ke lumpur sini. Buaya betina kecil ini langsung memamerkan betapa cepatnya dia bergerak di lumpur yang tebal dan lembek ini. Dan karena aku bisa membaca pikiran kalian, aku tahu kalian mikirin apa. Apa yang terjadi kalau manusia jatuh atau melompat ke dekat senjata ini? Jawabannya, mereka akan tenggelam setinggi pinggang dan menjadi santapan yang sangat mudah bagi buaya ini. Seperti kata Dr. Grant di Jurassic Park, kamu masih hidup ketika mereka memakanmu. Jadi, tunjukkan sedikit rasa hormat. Wah, dia dapat ayamnya. Iya, aku ambil ayamnya. Kurasa itu mungkin taktik selanjutnya. Keren banget. Tadi itu cuplikan yang keren. Oke, jadi ini buaya air asin besar pertama kami hari ini. Kayaknya bukan Dominator, tapi sangat mengesankan juga dia. Karena ada perahu wisata buaya yang berlayar setiap hari di bagian sungai ini, reptil ini tahu kalau ada suara perahu berarti ada makanan. Ya, percobaan bagus. Memang terdengar kontradiktif dalam hal keamanan. Tapi ini merupakan pelajaran berharga bagi siapapun yang mengikuti tur ini. Karena menyaksikan langsung kecepatan dan kekuatan buaya ini, membantu memahami kenyataan akan bahayanya. Di Australia, ini disebut bijak buaya. Dan percayalah, begitu kamu melihat buaya beraksi, kamu mendapatkan rasa hormat yang baru. Ayammu kuambil. Yap, ayammu kuambil. Cut. Setelah kita melihat kecepatan dan kekuatan rahang 2 buaya pertama kita, mari kita bahas peluang matematis untuk bertahan hidup di Sungai Adelaide. Jadi Dylan, berapa jarak menyeberangi sungai ini? Ya, jadi jaraknya sekitar 200 meter menurutku ya. Oke, kalau dalam hitungan kaki, itu berarti kira-kira 700 kaki dari satu sisi ke sisi lainnya. Jadi misalnya ada Michael Phelps. Apakah dia bisa berenang menyeberangi sungai ini tanpa dimakan oleh buaya? Kemungkinannya sangat kecil. Oke. Aku bisa bilang gitu, tapi kemungkinannya tidak 0. Kalau dia berenang sekuat tenaga, aku ragu dia akan berhasil. Karena dia akan terlalu berisik, terlalu banyak perhatian yang akan tertuju padanya. Oke, jadi cipratan air akan menarik buaya ya? Iya, hal terburuknya adalah cipratan air lebih banyak semakin buruk akibatnya. Jadi lebih baik berenang di bawah air saja. Pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Kalau tidak, kamu akan terus menarik perhatian mereka. Oh, oke.
Tapi pada akhirnya kemungkinannya hampir nol untuk berenang menyeberangi sungai ini. Jadi buayanya berenang lebih cepat daripada manusia? Dan untuk setiap buaya yang kita lihat di permukaan, berapa banyak kira-kira yang ada di bawah permukaan? Biasanya ada sekitar 5 buaya lain yang bersembunyi di sekitar area situ. Oke, Di bawah tepi sungai, hutan bakau, dan seperti itu. apa yang kita dapat sejauh ini? Ya, kalau kamu memperhatikan, kita tahu kalau manusia jatuh ke sungai ini, kemungkinan besar mereka tidak akan berenang lebih cepat daripada buaya. Meskipun manusia itu adalah perenang tercepat di planet ini. Kita juga belajar bahwa bukan buaya yang kamu lihat saja yang akan mencabik-cabikmu, melainkan sekitar setengah lusin yang tidak kamu lihat juga akan mencabik-cabikmu. Seperti Sneaky, salah satu buaya terbesar yang pernah ada, yang terkenal karena muncul entah dari mana. Ada buaya kecil lagi di sini. Wah, itu buayanya kecil. Buaya kecilnya bisa terbang. Wow. Ya, itu dia. Dia akan melompat untuk menangkapnya. Wow, yang gede datang. Itu Sneaky. Jadi kita baru aja ketemu sama buaya bernama Sneaky. Dia terkenal karena menyelam ke bawah permukaan, meniup gelembung, menyembunyikan diri, lalu melompat keluar dari air. Kamu lihat? Wah, keren. Dia ada di bawah kapal ini. Ini dia. Wow. Itu dia. Wah, astaga, dia gede banget. Astaga naga, itu buaya yang gede banget. Wow. Itu yang terbesar yang pernah kulihat. Sungguh-sungguh buas. Perkiraan tidak resmi panjang Sneaky adalah sekitar 5,5 meter. Dan kemungkinan beratnya lebih dari 650 kilo. Dan kalau kamu penasaran, buaya sebesar ini memiliki kekuatan gigitan hampir mencapai 1.500 kilo per inci persegi. Itu guys, bisa memecahkan kepala manusia seperti anggur yang matang. Raksasa seperti Sneaky adalah contoh utama yang menjadikan sungai ini salah satu lokasi paling berbahaya di Australia. Kalau kita berakhir di rahangnya, itu game over. Oke, ada perbedaan besar antara buaya itu dan buaya lain yang kita lihat hari ini. Aku suka bagaimana dia bergerak sangat lambat. Ini seperti bercanda. Dan juga menakjubkan betapa cepatnya dia bergerak saat dibutuhkan. Kamu tidak bisa melihat ketenggorokannya. Oh iya itu. Itu namanya katup palatal. Jadi mereka bisa menangkapmu di bawah air tapi tidak bisa menelanmu di bawah air. Jadi kalau ketangkap dari permukaan dan masuk ke bawah, apa yang akan kita lakukan? Menyerang tenggorokannya dengan tangan atau menusuk lubang hidungnya gitu? Hampir tidak ada yang bisa kamu lakukan. Dia tidak seperti hiu. Kamu tidak bisa mencubit matanya. Meninju hidungnya jika tidak bisa. Maksudku kamu tidak akan bisa berbuat banyak kan? Iya juga sih. Kalau kamu jatuh sambil bawa pisau itu pilihan terbaik karena kamu bisa mencoba menancapkannya di leher mereka. Tapi pokoknya jangan jatuh deh. Tidak banyak yang bisa kau lakukan. Saat tadi kita ketemu, hanya mata dan hidungnya saja yang muncul dari air. Kayak mustahil untuk tahu seberapa besar hewan ini sampai dia muncul ke permukaan seperti ini. Ya, begitulah. Wow. Ini gede banget. Ini buaya asin terbesar yang pernah kulihat di alam liar. Tidak diragukan lagi. Ini dinosaurus yang masih hidup. Apa sudah bisa menyalakan drone? Aku mau lihat dari atas. Iya, tentu saja. Wah, itu keren. Ada buaya besar muncul di sisi perahu ini. Dia umurnya 40 tahun. Bisa jadi. Wow. Wah, yang ini ganteng. Wah, dia hampir menabrak perahu. Itu lompatan yang bagus. Ya, dia sudah menguasainya. Jauh di dalam lumpur, nak. Wow. Lompatan yang bagus itu. Siapa lebih cepat, Dylan atau buaya itu? Wow, dia di situ.
Wah, itu keren. Dia tadi di atas sana. Jadi aku rasa kita sudah menjawab pertanyaannya. Kemungkinan manusia bisa berenang menyeberangi sungai Adelaide adalah hampir tidak mungkin. Hampir nol. Dan peringatan utamanya adalah kamu jangan pernah ingin memasuki lingkungan tempat di mana buaya air asin berada. Tapi, ada satu tempat di Australia di mana kamu bisa masuk ke dalam air bersama mereka dengan aman. Pada tahun 2019, saat syuting serial Animal Planet kami, Brave the Wild, aku dan tim mengunjungi satu-satunya tempat di Australia di mana kamu bisa masuk ke dalam air bersama buaya air asin dengan aman. Crocosaurus Cove. Kami merekam beberapa video yang menakjubkan dan memproduksi sebuah video untuk YouTube berjudul Bertahan di Kandang Kematian. Jadi setelah kembali ke Darwin, kami harus mengunjunginya untuk kedua kalinya. Apa yang lebih baik daripada melihatku berhadapan langsung dengan buaya air asin, yaitu melihat anggota Coyote Pack melakukannya. Ini adalah Jack. Dia mengenaliku di toko souvenir dan kami bilang, "Hey Jack, mau masuk di salah satu episode?" Dan tanpa disadari kami sudah masuk ke dalam air bersama buaya. Coba lihat itu. Ya seharusnya gue bilang dari awal, kayaknya dia agak gugup guys. Ini dia. Dia ini gede banget. Berhadapan langsung dengan buaya air asin. Coba lihat ukuran giginya. Keren banget kan, seperti Tyrannosaurus Rex. Gimana rasanya? Menegangkan. Oh ya? Ya. Seluruh bagian atas dari tubuh kami bisa masuk ke dalam mulut hewan ini. Wah, coba lihat itu. Dia menatapmu. Ini keren sekali. Mantap. Wah. Wih. Ini bagian paling keren dari pengalaman ini. Kamu akan mulai melihatnya mengunyah. Ayo kawan, coba lihat gigi itu. Wow. Itu keren sekali. Widih, ini luar biasa ya. Ya. Wah, itu potongan daging yang besar. Oh ya. Pengayaan semacam ini untuk hewan-hewan ini sangat-sangat penting. Ini membuat mereka tetap aktif dan memberi mereka hadiah karena datang dan memberi orang kesempatan untuk melihat hewan-hewan ini dari dekat dan secara langsung seperti ini. Saat mereka mau berburu, seluruh punggungnya akan terendam di bawah permukaan dan kamu hanya akan melihat mata dan ujung kecil dari lubang hidungnya. Wah, itu kepiting. Astaga naga, lihat betapa besarnya hewan ini. Itu buaya terbesar yang mereka punya di sini dan Jack dan aku berkesempatan untuk menempelkan hidung kami di dekat hidungnya. Gimana bro? Astaga bro, ini keren banget. Tapi biarkan sekarang Jack yang cerita dulu sebelum kita melanjutkan video ini. Gimana rasanya bro? Ini mengerikan, tapi menyenangkan juga. Kami melihat beberapa lompatan. Jack berhadapan langsung dengan buaya itu di beberapa kesempatan. Giginya yang besar tepat di wajahnya dan kita dapat cuplikan yang keren. Keren, kalian siap untuk keluar? Kurasa kita sudah siap. Kita mau mengeringkan badan lalu kita akhiri video ini. Oke, aku turunkan tangganya supaya kalian bisa keluar. Jack bukan orang yang banyak bicara, tapi kami sangat senang bertemu dengannya dan keluarganya. Ini sama indahnya dengan apa yang aku ingat. Mendapatkan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan buaya air asin adalah pengalaman yang hanya bisa kamu dapatkan dengan aman di Crocosaurus Cove. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Meskipun kita belum pernah melihat Dominator, jelas terlihat mengapa buaya air asin adalah predator yang tangguh dan ancaman nyata bagi keselamatan manusia di alam liar Australia. Meskipun begitu, bersikap bijak terhadap buaya dapat membantu menjagamu tetap aman dan mencegah hewan-hewan ini menjadi korban konflik manusia satwa liar. Papan peringatan bahaya buaya dipasang hampir di mana-mana di wilayah utara. Tetap waspada dan tetap cerdas. Jauhi air dan tetaplah hidup. Pelan-pelan diangkat. Ada banyak gelembung di sini. Gede, gede. Ini benar-benar seperti monster sungai. Astaga naga. Yes, ikan di kapal. Oh, ini adalah pengalaman yang belum pernah aku alami sebelumnya. Ikan alligator gar adalah salah satu ikan yang berumur paling panjang di belahan bumi barat.
Dan dibutuhkan lebih dari 1 dekade bagi mereka untuk mencapai kematangan. Setelah mencapai usia reproduksi, jantan dan betina bermigrasi dari perlindungan perairan air dalam ke dataran banjir dangkal, di mana perkembangbiakan terjadi. Sayangnya, justru di lingkungan yang intim ini, jumlah terbesar ikan dewasa tewas akibat diburu oleh pemancing panah. Peringatan, gambar berikut bersifat grafis dan mungkin akan mengganggu bagi penonton yang lebih muda. Memancing dengan panah adalah olahraga yang brutal, yang secara sederhananya menembak ikan dengan busur dan anak panah. Sebelum kita buru-buru menghakimi, penting untuk menyadari bahwa tidak semua pemancing panah dan praktik mereka itu buruk. Secara teknis, gaya berburu ini tidak ilegal. Dalam beberapa kasus, ini bermanfaat bagi ekosistem. Salah satu contohnya adalah pemanenan ikan mas Asia yang invasif. Masalahnya muncul ketika anak panah mereka sengaja ditembakkan ke predator puncak seperti ikan aligator gar. Ikan gar dianggap sebagai ikan kasar atau ikan sampah. Meski beberapa orang mengkonsumsi hasil tangkapan mereka, sebagian besar membuang bangkai tak bernyawa di sepanjang tepian sungai. Seiring waktu, perburuan ikan berumur panjang ini akan terbukti merugikan keseimbangan ekosistem sungai kita. Dan tanpa adanya batasan, kamu setidaknya bisa memahami sedikit mengapa dinosaurus hidup ini akan berisiko punah. Sekarang kita sedang mendekati pelampung yang sangat rendah di dalam air. Itu mungkin ikan. Coba lihat itu. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Mungkin itu ikan. Oke, jadi kita gimana nih guys? Kalian pegang tali pelampungnya lalu lihat di mana ikan itu berada. Oke? Lalu kita akan lihat dari mana arah dia berenang. Lalu kita angkat terus kita tandai. Pelan-pelan ya. Kalau haluan kapalnya sudah berada di atas. Pelan-pelan diangkat. Ada banyak gelembung di sini. Iya. Ada ikan yang besar di jaring ini. Ini mungkin aja ikan terbesar yang pernah kalian lihat. Perlahan kita tarik jaringnya, lalu aku lihat moncongnya, kepalanya. Kemungkinan panjangnya sepanjang 2 kaki. Jadi kami lagi nunggu Mario untuk menyusul. Kita cek jaring lainnya. Kamera juga siap. Ini akan jadi monster sungai kita. Sekarang tinggal pikir cara naikin ke kapal. Aku perkirakan panjangnya sekitar 2 meter. Berarti bisa jadi beratnya 250 pon. Raksasa. Gede, gede. Siapkan kameranya. Ini tidak tepat di ujungnya. Ya ampun, ini raksasa. Gede banget. Ambil, ambil. Oh. Max, gak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Perlu cari cara untuk memasang tali di sekelilingnya. Butuh bantuan. Oke, kita mulai. Aku juga butuh bantuan. Bisa kesini. Iya, oke, aku mikir dulu. Aku beratin kapalnya dari sini. Bisa. Kita anggap. Astaga, ini besar sekali. Ini ikan besar. Wow. Aman, aku pegangi kakimu. Ikannya sudah aman ini. Astaga, ini ikan terbesar yang pernah kulihat. Wow. Ini ikan yang gede banget, guys. Ngapa kita angkat ikannya ke kapal? Aku butuh bantuan untuk menaikkan ke kapal. Ini aku harus gimana buat bantunya? Kamu di sini di tengah-tengah kita. Ini monster sungai yang luar biasa. Astaga naga. Aduh, jariku. Kamu siap? 1, 2, 3. Iya, ikannya sudah di kapal. Astaga. Ini baru namanya monster sungai. Ini benar-benar berat. Oke, mundurin dikit. Oke. Ya, ikannya aman. Wah, ya Tuhan. Ini raksasa. Benar-benar besar. Sekarang kita copot jaring dari ikannya, lalu pergi ke tempat teduh dan mengumpulkan data biometrik. Jadi akan kita periksa. Ini adalah bagaimana legenda monster sungai dimulai. Ikan aligator gar ini adalah ikan terbesar yang pernah kulihat. Tidak diragukan lagi. Jadi nama mereka asal-usulnya dari reptil. Kalian bisa melihat betapa miripnya ikan ini dengan reptil. Kira-kira seperti itu. Oh, wow. Aku gak bisa berkata-kata sekarang. Ini gila, ikannya gede banget. Ya, itu dia, ikannya terlepas dari jaring.
Oke, kita pindahkan jaring ini ke atas perahu sebelah sini. Guys, ini... Luar biasa. Dan ini hari terakhirmu di lapangan. Hari terakhir kami. Dan mungkin ini ikan paling gede ya? Ini mungkin ikan terbesar kami. Apalagi bersama kalian, jadi... Wow, maksudku, ini di mana legenda berasal? Ikan yang sebesar ini adalah yang biasanya menjadi bahan cerita. Aku gak pernah membayangkan kita akan menangkap ikan sebesar ini. Seperti ikan aligator gar pada umumnya, kami bekerja cepat untuk mengumpulkan data biometrik. Panjang, lingkar badan, tanda identifikasi, dan pemasangan tapit mikro, yang adalah singkatan dari Passive Integrated Transponder. Sebagai klarifikasi, ini bukan chip pelacak. Ini adalah tag identifikasi yang dapat dipindai dengan cepat untuk mengidentifikasi ikan ini jika ditangkap lagi di masa mendatang. Persiapkan diri kalian, karena kalian akan merasa takjub. Karena ini adalah ikan aligator gar terbesar yang pernah kami temui. Lihat ini. Ikan ini berukuran hampir 8 kaki panjangnya dan beratnya hampir 220 pon. Kalau itu bukan definisi monster sungai, aku nggak tahu apa lagi. Wah, aku hampir gak bisa melingkarkan lenganku sepenuhnya. Ini mirip seperti memegang lumba-lumba. Atau mungkin lebih tepatnya, memegang sesuatu yang merupakan dinosaurus. Ingat, makhluk ini telah ada di planet ini selama lebih dari 100 juta tahun. Coba kalian lihat ukuran kepala ikan ini. Rahangnya sangat-sangat besar. Bola matanya juga sangat besar. Dan tengkoraknya membuat tanganku terlihat kerdil ketika aku meletakkan di atas kepalanya. Lapisan pelindung yang membentang di sepanjang ikan ini sangat tebal. Lihatlah ini. Aku jadi paham mengapa penduduk asli Amerika mengubah sisi ganoid ini menjadi mata panah. Bahkan kamu dapat mengubah punggung ikan ini menjadi pelindung dada berlapis jika kamu membutuhkannya. Tentu saja itu bukanlah sesuatu yang perlu kita lakukan. Mungkin ikan ini membutuhkan waktu hampir 50 tahun atau bahkan lebih untuk tumbuh hingga sebesar ini. Coba aku angkat sedikit lagi di sini. Di dalam air ini agak ringan, jadi mudah diangkat. Lihat ukurannya. Benar-benar gede. Aku butuh semua tenagaku untuk mengangkat ini. Ketika seperti ini, coba lihat panjang ikan ini. Coba lihat sirip punggungnya dan sirip ekornya. Benar-benar raksasa. Aku gak pernah melihat makhluk yang ukurannya sebesar ini. Sepanjang hidupku, aku selalu terpesona oleh aligator gar. Ini mirip sama kura-kura penggigit. Makhluk ini dulunya dianggap pengganggu, ikan sampah secara teknisnya. Pada suatu waktu mereka mencoba membasmi spesies ini dari muka bumi ini. Karena moncongnya yang tampak mengancam dan giginya yang besar. Orang-orang takut kalau ikan sebesar ini akan mencengkeram kaki mereka, menarik mereka ke dalam air yang keruh dan memakannya. Tapi kamu bisa lihat betapa jinaknya hewan ini sebenarnya. Bahkan dia sangat jinak. Aku merasa aman berada hanya beberapa inci dari giginya itu. Ini bukanlah pembunuh yang haus darah dan rakus. Ini adalah makhluk hidup yang lembut dan peka, memangsa ikan lain dan berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di luar pandangan manusia. Nah, ancaman terbesar yang dihadapi oleh hewan sebesar ini sebenarnya adalah manusia. Coba bayangkan saja, pergi ke lingkungan dan menembak hewan seperti ini dengan busur dan anak panah. Ini sungguh menyedihkan memikirkan kalau ikan ini diburu untuk olahraga. Kalau kita bisa memasukkan ikan aligator gar sebagai ikan buruan, itulah yang akan membatasi jumlah ikan ini dibunuh untuk olahraga. Sesuatu sebesar ini merupakan bagian penting dari populasi perkembangbiakan. Dan tidak diragukan lagi, ini betina. Betina jauh lebih besar daripada jantan. Dan genetikanya lah yang akan meneruskan keturunan di masa depan. Mukaku kecipratan air karena gerakan itu. Genetikanya lah yang akan meneruskan keturunan-keturunan ikan ini di masa depan. Di bentangan sungai yang terlindungi seperti ini, itulah bagaimana makhluk yang sebesar ini bisa tumbuh sampai sebesar ini. Ini sesuatu yang pantas hidup di planet kita. Mereka melakukan hal yang sangat positif bagi lingkungan dengan menyeimbangkan ekosistem. Ini dianggap sebagai megafauna. Ini adalah predator puncak dalam ekosistem sungai ini. Dan tanpa adanya ikan ini berenang bebas di sungai ini tidak akan seimbang. Aku benar-benar takjub dengan ukuran dari ikan ini. Hampir tidak ada kata yang dapat menggambarkan pengalaman berada di dalam air bersama hewan seperti ini. Dan selama 24 jam terakhir, kita telah menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari para pemancing ikan gar. Di sini kami di hari terakhir kami, memeriksa jaring terakhir kami, dan kami berhasil menangkap monster sungai yang benar-benar epik. Peninggalan kuno, dinosaurus yang masih hidup.
kami sudah ambil data biometrik dan sekarang saatnya bagi ikan ini untuk meneruskan sifat genetiknya ke masa depan. Ini adalah pengalaman yang tidak seperti apapun yang pernah aku alami sebelumnya. Akhirnya bisa melihat ikan aligator gar yang berukuran sangat-sangat besar di habitat naturalnya. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Ini sungguh luar biasa. Rekor negara bagian Texas saat ini yang ditangkap dengan pancing dan gulungan beratnya 279 pon. Sedangkan rekor dunia sepanjang masa mencapai 327 pon. Ikan kami berukuran 7 kaki dan 5 inci panjangnya, dengan perkiraan berat 220 pon. Jadi meski kami tidak mendapat penghargaan Guinness, kurasa kita semua setuju bahwa ini adalah ikan yang sangat besar. Gimana rasanya berenang di samping salah satu raksasa ini, bro? Ini rasanya seperti berenang dengan dinosaurus, berenang dengan hewan paling menakjubkan di planet ini. Ini adalah contoh bagus untuk menunjukkan betapa tidak agresifnya ikan-ikan ini, ya kan? Maksudku, kamu bisa mencium hidung pria ini atau wanita ini sekarang juga, ya kan? Sini Sun dulu. Buat siapapun yang takut dengan ikan aligator gar ini buktinya Max hanya berjarak beberapa inci dari itu. Dan bisa kalian lihat, sama sekali tidak ada tanda-tanda agresif. Luar biasa, makhluk yang sangat peka dan damai sejahtera. Oke guys, siap untuk melepas hewan ini? Udah siap. Oke, ini dia. Sampai jumpa lagi ya. Kita tidak akan pernah bisa meyakinkan semua pemanah untuk meletakkan busur mereka. Tetapi kita bisa mengurangi jumlah ikan yang mereka bunuh. Untuk melakukan itu, kita membutuhkan pengelolaan ikan dan satwa liar. Tidak hanya di Texas, tetapi juga di semua negara bagian untuk mencantumkan aligator gar sebagai ikan buruan. Dengan begitu, itu akan membatasi jumlah ikan yang dapat dipanen setiap harinya dan pada akhirnya setiap tahunnya. Ini juga memberlakukan pembatasan yang akan mencegah pembantaian yang tidak perlu terhadap hewan-hewan ini selama musim kawin, ketika mereka paling rentan terhadap kekejaman para pemanah. Aku tahu bahwa perjuangan untuk peraturan ini akan membuat marah mereka yang menikmati memancing dengan busur. Tapi penting untuk masa depan ikan ini bahwa kita melestarikan individu yang berkembang biak terbesar, karena genetik mereka yang akan memastikan spesies ini tidak akan punah.